Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua MWC KNU Kecamatan Kendeng, yaitu Bapak Saifuddin Juri bersama staf. Yang terhormat Bapak Ketua KUK atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji selaku LWP NU Kecamatan Kendeng. Tadi LWP tadi apa Pak? Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama atau NU. Yang terhormat juga Bapak Ibu undangan serta semua anak cucu dari Mbah Tabli dan Mbah Syariah atau adik dan keponakan saya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkah rahmat dan hidayahnya di malam hari ini kita masih berjalan satu nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat serta nikmat yang harganya pagi yang bisa derajatnya sebutkan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa alam ini, yaitu alam yang terang benderang, alam yang Islami seperti saat ini. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari akhir dapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu undangan yang saya hormati serta adik-adik semua, sudah disampaikan oleh Kolek tadi bahwa apa tujuan diadakan tasyakuran ini. Yang jelas hal pertama terima kasih sekali kepada Bapak Ibu undangan dan seluruh masyarakat yang hadir yang bisa menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara penyerahan wakaf mushola At-Tobaga ini, yang mana bahwa 1 tahun yang lalu mungkin sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu mungkin masih ingat. Cuman pada waktu itu saya sampaikan ini saya serahkan, tetapi nanti dulu kalau sudah 100% jadi baru saya serahkan. Tapi dalam kenyataannya untuk menjadikan 100% ini ternyata rezekinya masih belum bisa mencapai sampai 100% sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, juga saya sudah minta maaf. Namun dengan berjalannya waktu sehingga muncul ini jadi musola ini sudah dibakatnya kok enggak? Ini musola keluarga atau biaya ini sing kula mirakaken ngoten. Akhirnya kula pikir-pikir memang namun artinya kula angkat kiamat enggak jelas dan prosesnya. Amin. Akhirnya kalau kesepakatan bersetor tinggi, enak-enak harus kau kangen 100%. Sehingga 1 minggu lalu pulau
kali saksi, dua saksi, kali rektor menandatangani dan mengucapkan ikrar di KUA yang mana bahwa musola ini sudah diwakafkan di Yayasan Nahdlatul Ulama. Dan pada malam ini kita akan serahkan. Ada itu yang lebih penting lagi, saya ucapkan terima kasih matur sangat atas bantuan dari modal atau telepon, artinya baik dari segi bantuan keuangan mulai dari fondasi sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lalu yang berikutnya, karena ini sudah diserahkan secara otomatis bahwa musola ini milik kita bersama, milik sampean, bukan milik saya bersama keluarga, bukan, milik kita bersama. Tujuan saya untuk musola ini kita wakafkan, yang jelas ini adalah gini. Ini tanah bukan tanah saya. Ini tanah-tanahnya Mbak. Jadi Mbak Tabri dan Mbak Syariah. Jika itu Mbak, namanya saya beri nama dengan rektor ini atau bahagia. Ini tanah warisan dari Mbak Tabri dan Mbak Syariah. Mudah-mudahan ini berkah betul. Ora ada masuk. Bapak Ibu, kalau dan adik-adik semua, ketika ini sudah diserahkan di sana, maka ini tanggung jawabnya ya kita bersama. Kita bersama, sehingga nanti diharapkannya adalah amal ibadah daripada Mbak Kakung, Mbak Putri, Bapak Ibu Pulau, bibit-bibit dulure Ibu Pulau dan Misa dan Pulau serta ponaan-ponaan dan masyarakat yang mau untuk meramaikan, memanfaatkan musola atau bahaya ini, secara otomatis amal ibadahnya adalah berjalan terus. Mungkin begitu yang bedanya. Jadi tolong ketika ada sesuatu dirembuk bersama untuk perbaikan daripada si musola ini. Ketika ada motor yang tanggung jawab yang benar adalah kanan kiri musola dan yang merasa memiliki. Tetapi dalam ini juga bukan berarti saya lepas. Walaupun tidak ada di dalam pengurusan, bukan berarti saya tidak mau peduli. Tetap ini bagi saya adalah suatu langkah untuk mengais amal ibadah. Maka itu saya harapkan sama semua yang merasa memiliki ini, monggo musola ini diuri-uri, diupeni, dimanfaatkan sehingga betul-betul musola ini adalah merupakan suatu tempat untuk mendapatkan amal jariah kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan sebenarnya rakyat bagaimana bahagianya saya ketika kemarin dibentuk pengurusan. Saya terlambat kalau kita ada kepentingan, tapi yang jelas itu luar biasa dan bahagianya tidak bisa Bapak dibandingkan yang bahagianya apa-apa. Itu yang saya rasakan. Bahkan dibicarakan tentang ini masih kurang banyak. Wah, aku kepengen nih, mimpi saya ini bagaimana kanan kiri ini bisa ada gerhani. Itu tahu-tahu adik yang dekat saya langsung ini saya lagi Allah alhamdulillah kan ayo kalau nanti sadarnya siap padahal dalam saya belum punya modal, belum punya uang. Betul, ini saya siap. Pulang malam ya, lalu gimana ya? Saya usaha gimana ya? Lalu ada salah satu teman saya di kantor yang saya anggap dia bisa
dan dia tahu bahwa saya kakak punya rezeki yang akan cair itu, tolong saya dipinjami paling kalau dalam minggu ini. Alhamdulillah tanpa ada basa-basi lain Pak, langsung kios saya siap. Ini yang membuat saya yakin bahwa kebaikan itu pasti akan diberi kemudahan. Bapak Ibu, adik-adik semua, sekali lagi ayo kita bersama-sama untuk memberi, untuk menghidupkan, untuk memanfaatkan si musyawarah At-Tabaiyah ini. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, tidak ada kurang dari dia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri di sini yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hatta mukarramin dimana para alim, para ulama ingkang rawuh bantu maghrib menika ingkang tansah kula hormati masyarakat sekitar mushola At-Tabaiyah. Yang saya hormati kepada Bapak Imam Muqaddim selaku wakil dari keluarga At-Tabaiyah, dari nama Mbak Tobar kalian Mbak Dia ya. Mau nggak kabeh yang dimasak? Jadi kabeh dipotong bosor. Yang kami hormati kepada Ketua Tabir Mushola At-Tabaiyah, kepada teman-teman dari pengurus MBCRO serta lembaga, ibu, bapak, undangan yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula panjenengan saged rawuh, saged hadir di tempat yang sangat mubarakah, di mana orang yang membangun masjid mushola nanti akan dibangunkan oleh Allah berupa masjid dan mushola di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kula boten kathah dumateng para bapak ibu ingkang badhe kula aturaken. Ingkang pertama, kami malam hari ini hadir bersama rombongan keluarga besar dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng, sekaligus lembaga-lembaga, sekaligus ketua ranting yang sangat berdekatan dengan wilayah mushola At-Tabaiyah menika. Di kesempatan yang sangat berbahagia menika, kami ingin memperkenalkan dumateng panjenengan sedaya, sehingga panjenengan nanti ketika ikrar wakaf ini kami serahkan, ikrar wakaf yang sudah kita tandatangani kita serahkan kepada pengelola ini. Jangan merasa bahwa panjenengan ini sendirian, tidak. Panjenengan hari ini sudah wonten bapak ini yang didampingi oleh lembaga-lembaga yang membawai kepentingan daripada mushola, sekaligus ketua ranting yang akan selalu membimbing dan melindungi, serta yang akan dijadikan panjenengan semua sebagai sebuah pijakan kegiatan-kegiatan yang itu bisa dimusyawarahkan dengan ketua rantingnya. Ngoten nggih Bapak nggih, dados panjenengan boten piyambakan dateng mriki cara Solo ora Solo dhewe, mungkin Solo bebarengan diangkat bebarengan akhirnya dadi mungkin dados barokah maupun mushola menika kangge kula panjenengan. Yang pertama dengan para bapak dan ibu, perkenalkan kula naminipun Saifuddin Subi nggih, maksine iki jaren. Anak putune tiyang jaren sebelah kirane daerah Ibrahim dipun nglairaken dhateng genteng kita itu kula. Kula niki bojo kula nika dhateng nggih kula jak kita menika kami semerem. Terus ingkang sebelah kanan kula menika Pak Haji Maskur, ya Pak Haji Maskur menika salah satu ketua yang membidangi terkait dengan pengajian anak pagi. Ini kalau ketahui saya rekonik mungkin tapi semangatnya 17 tahun Bapak Ibu. Buktinya pengajian anak pagi itu benar-benar terperai, bahkan sampai kiamat nggak ada juga jadi.
Nih, niki daleme nggih gendang wetan wonten, lajeng putih sepuh nggih wonten. Tapi samangke ingkang mesti mereka datang sepuh jika tapi kerabat ibu datang juga. Mereka progres ini pun nggih wakil ketua terus mali penggaweane iki purna alhamdulillah. Jadi nek isu kebone ambil lawan segala asal anak gajian iki. Lanjut wonten malih ingkang menika Mas Malik. Mas Abdul Malik menika juga jajaran dari wakil ketua yang Mbak Ibu ini hari-harinya nggih pekerjaannya wakil ketua. Ya terus mereka cara sambian ini kepala SLKMU. Nah, alhamdulillah kita hadir di antara keluarga besar ini masih kok kagumnya. Alhamdulillah nanti mengucap dengan SMANU untuk sobat meneh lah. Memberikan kekuatan yang sangat luar biasa ya SMANU ya Mas ya. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga menikah. Ini Mas Anwar. Mas Anwar ini adalah dari jauh Bapak. Dari itu kami gondrong. Tetapi karena beliau ini adalah ketua lembaga takmir masjid yang punya kepentingan terkait dengan keberadaan masjid dan musola, hari ini beliau datang Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan musola, masjid dan sebagainya nanti komunikasinya sama Mas Anwar. Khawatir lanjut dengan ini. Orang menarik diri yang sama yang ini lembaga takmir masjid Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Lajeng mereka Pak Bayaki. Pak Bayaki ini profesi utamanya ya ketua lembaga pertanahan dan wakaf. Tetapi hari-harinya juga yang baik datang ke KUA Kecamatan Genteng sebagai penyuluh agama. Ini yang memproses kaitannya dengan proses perwakafan hingga kalau tidak salah hanya cukup 2 bulan ya Pak ya. 2 bulan. Sampai iklan wakaf ini selesai 2 bulan. Kemarin itu persoalannya adalah karena keluarga dari Pak Imam Qadir itu terlalu jauh-jauh begitu, sehingga untuk proses pemakaman ini agak sedikit kemudian orang karena persoalan itu. Selanjutnya, ini sing bagian kamera ini masih sudah tahu sini, tapi dokumenter kami atau ya, jadi kan kepingin opo itu ekosik kalau genteng kegiatan apa yang dilakukan di KMJI Genteng, tapi kan tinggal ngetik mawon. MWC NU Genteng official. Jadi kan kegiatan itu dari mutar-mutar panjenengan semua. Karena apa? Tidak semua orang tahu. Dikira bahwa MWC NU Genteng ini kalau nggak tahu apa yang dilakukan juga ngerti. Itu MWC NU Genteng. Itu kemarin sebagai ketua ranting dan sebagainya. Panjenengan itu mau kegiatan apa yang dilakukan panjenengan akan tahu sih. Hadir hari ini mereka super muda yang baik pun mereka ketua lembaga Rakesda dan BJNU yang lain nanti yang akan mengkaji bagaimana keberadaan masjid, kemudian potensi-potensi apa yang ada di masjid serta potensi apa yang ada di sekeliling masjid ini akan diurai oleh ini dalam pun jalan perapatan pas Bahurah Doko asal itu deh Mas ya. Yang terakhir Mas Zainul. Mas Zainul ini ketua ranting setahil jalan di masjid. Ya, ketua ranting jalan setahil 2. Ini ketua wilayah jalan. Ini kan salah satu minggu ya. Wilayahnya saking tinggi ya Mas ya. Ya, jadi wilayah ranting itu semakin luas Pak. Untuk kepala desa nanti Obrontoi semakin luas. Ya, Mas Zainul. Jadi Mas Zainul lagi di kantor kalau ngambil perluasan area sampai Riki, wah, bentuknya mungkin tambah luas. Jadi MWD ini bukan bentuk Bapak Ibu kantor kepala desa. Apa bentuknya? Bentuknya itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ranting-ranting yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dilakukan oleh pengurus majelis cabang atau ulama. Ini Pak bentuknya. Jadi penggawean sosial kemasyarakatan pendidikan itu bentuknya yang diperoleh oleh pengurus mulai dari PBNU sampai dengan tingkat ranting. Nah, dari yang hadir ini kesemuanya para Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan kami dan tanggung jawab kami mengingat bahwa
yang namanya musola, yang namanya tanah yang di dalamnya sudah ada musola dan perangkat ibadah dan perangkat yang lain-lain ini adalah sesuatu yang sangat berat. Sehingga kami LWDR pada malam hari ini menghadirkan mereka-mereka yang berkepentingan dengan keberadaan musola ini sehingga tidak akan menjadi sesuatu yang menurut pandangan Pak LWDR ini ya sekarang tidak. Kami memiliki tanggung jawab besar dalam rangka untuk bersama-sama panjenengan nanti membesarkan musola, memakmurkan musola, dalam pengertian segala sesuatunya yang ada di sini berkaitan dengan masalah pendidikan ibu, masalah terkait dengan fisik ibu, nanti monggo kita sana terkait dengan memakmurkan musola. Karena ratusan ajeng ibu sajane wis mari musola ini mau diikrarkan oleh LWDR itu statusnya seperti apa? Nah ini panjenengan perlu mengatasi sedaya Bapak Ibu. Musola yang di atasnya juga sudah yang termasuk tanahnya yang sudah kemudian diikrarkan wakat terhadap LWDR di hadapan TPAIW gitu atau Kecamatan Depok. Maka sudah barang tentu ini sudah terlepas dari pihak wakil, sudah terlepas dari pihak wakil yang kemudian itu menjadi tanggung jawab hadir penerima. Siapa itu LWDR Budaya? Jadi kepemilikan ini adalah miliknya LWDR Budaya. Tapi sebagai LWDR Budaya apa mesti itu di pihak LWDR Budaya itu terus kemudian diatur LWDR Budaya? Bukan. Kami melihat bahwa kemarin mendengar disampaikan juga oleh Ketua Takmir bahwa di sini sudah dibentuk ketakmiran musola. Ketua itu Bapak Abdul Tolil, sekretaris sini Pak. Mas Rendra, Mas Rendra hari ini kan datang undi. Oh sekretaris 17 Senten. Sekretaris berapa Mas? Cinta Mas. Ini sekalian kita perkenalan dari LPD. Kita Haji Sularso, Pak Haji Budi Pak Haji Sularso. Budi. Benar kamu? Oke. Haji Bendahara itu sudah. Pak Suroso, Budi Pak Suroso lah. Oh jenengan, alhamdulillah. Jadi nanti pengelolaan terkait dengan keberadaan masjid ini nanti akan kita serahkan kepada pihak takmir musola yang sudah dibentuk ini. Hanya kami nanti akan mengawasi, kemudian dari pihak nanti juga membimbing terkait dengan sesuatu yang sudah dilakukan di sini, apa yang sekiranya perlu dikembangkan atau mungkin apa yang kemudian tidak perlu dikembangkan. Satu misal, kalau sudah itu ada sebuah aliran yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita dalam hal ini sudah pasti nggak oleh ini kayak NU gitu loh ya, seperti itu. Tetapi terkait dengan pengelolaan yang lain selama ini masih berkesinambungan dengan Nahdlatul Ulama Ahmadiyah, ya monggo untuk disuguhkan kegiatan-kegiatannya, tibaan, monggo. Kemudian yang 1 bulanan seperti Fadlil Quran, monggo. Terus kalau mungkin ada terbangan, sholawatan, monggo. Ini Bapak Ibu, jadi itu dudukannya seperti ini. Nah selanjutnya monggo kepada para tetangga yang ada di sekitar musola ini untuk bersama-sama memakmurkan keberadaan musola ini. Jangan sampai kemudian ini lagi di negara ya. Jadi uang masih coba kambing musola itu malah rasanya ada kambing musola. Buktinya dawai adang, jangan rokokan. Apa benar? Enten, tuh berani. Wahai ujian, bingung anjir ujian cirokona. Lah sampai sekali ngomong banget. Wah, tetap baju utuh, ya. Kondisi dideket, gila. Susu. Tapi budaya musola kalau sakit dulu deh. Orang tapi jamaah. Ngomong. Jadi masyarakat yang berada di sekitar sini, monggo ketika kemudian kita dekat dengan musola ini, nanti kita akan lebih semakin dekat dengan musola. Ketika dipanjatkan azan, segera kita
terburu-buru untuk kemudian bersama-sama melaksanakan ibadah, ya, sholat fardu dan sebagainya di musola. Dan dumateng Pak Abu Thalib agar berkesinambungan antara pihak takbir dengan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama. Di MBK itu ada kegiatan yang dilakukan rutin dalam 1 minggu sekali, itu pengajian anak pagi. Monggo jamaah diberkati tidak lupa sehingga saat itu terus balik nyambung antara MBK itu kalian pihak akan lihat misalnya kali seminggu sepisah ya mungkin 2 minggu sekali, minggu sekali lah untuk mengatur ke masjid dengan wonten sak relipun dari pendidikan ya dari jamaah atau mungkin dari kelompok umum yang Quran bersama-sama. Tapi dari jam 6 dimulai jam itu sampai pukul untuk pelaksanaan pengajian akad ya. Terus menghadirkan para dai yang ada di Kecamatan Genteng, yang di luar Kecamatan Genteng, kemudian diakhiri dengan sholat duha bersama, kemudian ramadan. Dan selain juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat insidental yang dilakukan oleh mahasiswa Kecamatan Nahdlatul Ulama. Nanti sampai rawuh sehingga tetap nyambung seperti antara MBK itu kalian pihak musola atau bangunan. Dan saat jenipun kami juga kemudian titip kepada Mas Jainul selaku ketua ranting Serai 2. Bagaimanapun ini adalah wilayah yang terdekat dengan Mas Jainul. Ya ini kok Mas Jainul itu ketua rantingnya. Jadi kalau ngomong harus ada MBC bisa, kalau disikapi kali Mas Jainul bisa, kenapa harus ke MBC? Mas, ya, siap itu sudah. Terkait dengan apapun nanti bisa disampaikan, terkait dengan masalah pengenkan dari aturan terkait dengan masalah penyempurnaan dan sebagainya. Di MBC ada yang namanya lembaga Lazisnu Pak. Insya Allah makin dengan sakit berhubungan kalian Lazisnu untuk kemudiannya nanti ada yang bisa diberikan kaitannya dengan penyempurnaan fasilitas yang ada di sini, misalnya nanti bisa lakukan. Termasuk mungkin juga nanti kelihatan sarung, kan sarung ini bukan susun ya sarung ada di tadi pakai sarung akurat. Akuratnya kita hati-hati ya mulai. Sarungnya nggak ada sih ada ya. Iya, sarungnya ya. Iya, bikinnya ditekan dengan BC. Oke, mau dah. Nanti dari ini naik kalau ada dari mana nanti dalam waktu dekat kita akan serahkan. Ribuan cukup tuh lah untuk sarungnya, cukup ya? Cukup. Ini coba BHS ya, mati sih. Tapi lah BHS baru dengan itu. Niki dengan Bapak dan Ibu Sudoyo yang sakit berdoakan sekali lagi kaitannya dengan kesinambungan organisasi, pastikan komunikasi kalian Mas Jainul dan tidak jauh sehingga kita terus rumongso diri karena panjenengan mau tinggal mewadahi dan ini adalah wilayah yang memulai Mas Jainul selalu ketua ranting sekali pula terkait dengan agenda dari kawan-kawan panjenengan naturi, panjenengan keposenggol sehingga terus nyambung. Atau gimana? Kalau gimana ya? Alhamdulillah. Terus sedang sampun clear menika, sampun jelas menika, ingkang terakhir menika para bapak sebagai tanda bahwa musola ini sudah menjadi miliknya MBKNU yang kemudian pengelolaannya diberikan kepada pihak takmir. Kami akan memberikan sebuah tata nama kepada musola ini. Tetapi ada simbol khusus yang selama ini mungkin belum ada simbolisasi terkait dengan keberadaan atau barrier. Maka MBKNU karena ini miliknya MBKNU, maka namanya akan kita tambah, bukan kita ganti lah, menjadi atau barrier NU. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis dari hati tiga pakap dari Pak Imam Kotil kepada kami ya. Terus kemudian nanti secara simbolis kami menyerahkan nama atau bagian kepada takdir
saged sholat. Wonten ingkang saged kula aturaken sanadipun penanda tanganan. Oh, penanda tangan dulu, monggo penanda tangan dulu. Dan kita ulangi lagi dengan mengutamakan Allah ini mengambil dari mana sholat